Hai teman-teman semuanya, kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini sudah beroperasi. Namun jika teman-teman ingat pada tahun 2016, pada saat awal direncanakannya proyek kereta cepat ini, tak sedikit dari berbagai kalangan yang menolak proyek ini. Mulai dari pejabat tinggi, politikus, masyarakat sipil, bahkan media asing pun turut ikut campur mengomentari proyek kereta cepat Indonesia ini. Berbagai alasan yang dilontarkan mulai dari pemborosan, riset yang kurang baik, regulasi, kesiapan dari para user atau pengguna, bahkan hingga dihubungkan dengan China Debt Trap atau jebakan hutang Cina. Namun faktanya, saat ini kereta cepat satu-satunya yang sudah beroperasi di ASEAN hanya ada di Indonesia. Terus terang pencapaian ini membuat beberapa negara di ASEAN itu iri, bahkan negara luar ASEAN pun juga tak terelakkan. Misalnya nih, seperti India. Sejak Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama kereta cepat dengan Cina pada tahun 2015, tak berselang lama India juga menandatangani perjanjian proyek kereta cepat dengan Jepang pada tahun 2016. Proyek itu bernama Bullet Train, yang menggunakan kereta cepat jenis Shinkansen. Tak tanggung-tanggung, jarak kereta cepat India yang direncanakan hingga 508 km, membentang dari Ahmedabad hingga ke kota Mumbai. Keren banget bukan? Baru mulai saja sudah sekitar 508 km. Lebih dari itu, bahkan direncanakan akan menggunakan jalur bawah air, selain itu akan dipasang atap kaca sebagai pengaman saat melaju di bawah air. Jadi, kereta cepat India ini akan menjadi SeaWorld-nya India, artinya bukan hanya sebatas transportasi biasa, namun juga semacam wahana rekreasi seperti itu. Gila kan? Parah banget di konsepnya, nggak tanggung-tanggung memang India kalau buat konsep. Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 14 miliar US dollar, termasuk biaya 24 kerangkaian kereta, bunga selama konstruksi, dan biaya masuk yang direncanakan selesai pada Desember 2023. Tapi sayangnya, alih-alih proyek tersebut selesai sesuai rencana dan membuat masyarakat India bangga, justru sebaliknya. Yang sebelumnya ruas jalur kereta yang direncanakan hingga 508 km ditargetkan pada akhir 2023 beroperasi, namun sampai sekarang hanya terbangun jalur kereta sepanjang 10 km saja. Itu pun belum siap dilintasi oleh kereta cepat. Pasalnya, proyek ini ditunda, ya kalau bahasa kita mangkrak lah. Mengutip dari berita asal negara tersebut, proyek kereta cepat mereka ditunda hingga 5 tahun mendatang, atau baru dimulai pada tahun 2028. Itu pun jika rencana tersebut berjalan lancar. Karena masalah yang dihadapi oleh India ini hampir sama seperti yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu pembebasan lahan. Masih dari sumber yang sama, saat ini India hanya baru menyelesaikan pembebasan rute kereta cepat sekitar 30% saja, dan banyak masyarakat yang menolak dan meminta merevisi jalur kereta cepat mereka. Namun jika jalur itu dialihkan ke tempat lain, tentu akan memakan kos atau biaya yang lebih besar lagi. Saat ini saja, dengan penundaan 5 tahun, India sudah menderita kerugian yang sebelumnya diperkirakan menghabiskan dana 1,6 lakh crore menjadi sekitar 2 lakh crore. Itu pun belum diperhitungkan dengan inflasi yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang. Gimana tuh, sudah jatuh tertimpa tangga pula kan? Meski demikian, tidak dapat dielakkan bahwa pembangunan kereta cepat di Indonesia juga merupakan tanggung jawab yang besar, bahkan sangat besar. Mengingat biaya pembangunan proyek kereta cepat Indonesia ini nggak main-main bro, sekitar 7,5 miliar US dollar, dan sebagian besar merupakan dari pinjaman luar negeri. Maka dari itu, jika melihat kereta cepat Jakarta-Bandung dari perspektif ekonomi kapitalis, akan balik modal sekitar 40 tahun. Maka dengan demikian, proyek ini akan menjadi beban negara dalam 40 tahun mendatang. Artinya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukan ditujukan untuk mencari income atau mencari pendapatan, dan tidak bisa dihitung dari untung rugi semata, tapi lebih memperhitungkan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Misalnya, karena kemacetan di jalanan di wilayah Jabodetabek saja, masyarakat dirugikan sekitar 65 triliun hingga 100 triliun dalam 1 tahun. Penyebab kemacetan itu tentu belum begitu banyak warga Jakarta yang menggunakan fasilitas umum. Hal ini disebabkan fasilitas umum kurang memadai. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu
hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Di sisi lain, kereta cepat jenis ini menggunakan 100% energi listrik, sehingga turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi karbon yang selama ini menjadi masalah utama di kota Jakarta. Bukan rahasia umum lagi nih, kualitas udara di Jakarta itu sangat buruk. Akibatnya, polusi udara menjadi perbincangan publik dan menghiasi pemberitaan media massa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga menciptakan citra buruk bukan hanya untuk kota Jakarta, tapi bagi seluruh negara. Selain itu, ada alasan politik yang disampaikan melalui proyek kereta cepat ini. Politik yang dimaksud bukan politik praktis, namun politik internasional. Selama ini, Indonesia terkesan negara yang tertinggal, jangankan berkompetisi di tingkat Asia. Di kalangan ASEAN saja, Indonesia selalu menjadi buntut dari Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Dengan kata lain, proyek ini merupakan ajang adu gengsi bagi negara-negara ASEAN. Ya, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Jika teman-teman perhatikan lebih mendalam, sejak Jepang meluncurkan kereta cepat dan menjadi yang pertama di dunia, dengan segala upaya, Cina mengejar meski membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah Cina berhasil mengembangkan kereta cepat, dunia pun geger dengan perkembangan teknologi Cina, sehingga berbagai negara mulai berpikir bahwa kereta cepat bisa dibangun di negaranya. Perlombaan membangun kereta cepat pun dimulai di berbagai belahan dunia, seperti Eropa, Asia, Amerika, tak terkecuali di ASEAN. Sebenarnya, pertama kali yang mempunyai rencana membangun kereta cepat di negara-negara ASEAN justru bukan negara kita, melainkan tetangga kita, yakni Singapura dan Malaysia. Kedua negara tersebut sepakat akan membangun kereta cepat yang melintasi batas wilayah negara masing-masing pada tahun 2013. Jalur kereta cepat ini direncanakan memiliki 8 pemberhentian, yaitu Singapura, Iskandar Putri, Batu Pahat, Muar, Melaka, Saremban, Sepang Putrajaya, dan Kuala Lumpur. Sementara itu, stasiun pemberhentian terakhir direncanakan akan terletak di Bandar Malaysia Kuala Lumpur. Dengan perencanaan yang lebih matang, alih-alih selesai lebih dulu dibandingkan Indonesia, justru proyek tersebut resmi dibatalkan pada tahun 2020. Pemerintah Singapura dan pemerintah Malaysia sepakat membatalkan mega proyek kereta cepat Kuala Lumpur Singapura. Sialnya, akibat pembatalan proyek ini, nasib Malaysia tak beda jauh dengan India, di mana proyek kebanggaan negara ini tak kunjung dibangun, namun justru Malaysia terpaksa harus membayar ganti rugi ke Singapura, yang nilainya pun lumayan besar, sekitar 102,8 juta US dollar atau sekitar 1,09 triliun. Hal ini dilatar belakangi karena tuntutan Singapura untuk memberikan kompensasi kepada mereka atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Singapura dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian bilateral, seperti biaya untuk layanan konsultasi, desain infrastruktur, dan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut. Kesimpulannya, proyek kereta cepat pada dasarnya dibangun bukan untuk menjadi alat negara mencari income atau pendapatan, tapi tujuannya lebih ke manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat langsung. Selain itu, proyek ini menjadi simbol bagi negara untuk menyampaikan ke masyarakat internasional bahwa budaya kerja Indonesia sudah berubah, yang sebelumnya selalu tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan, namun saat ini sudah berubah menjadi kerja yang lebih cepat dan efisien. Sampai di sini saja, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.